Ya, halo teman-teman. Balik lagi bersama gua Henry di channel Trader Kekimian. Di video hari ini gue bakal ngelanjutin video tentang kimia, yaitu sifat koligatif larutan part 3. Nah, kemarin gue sampai di part 2. Untuk yang belum nonton videonya, klik linknya di atas ini ya. Buat yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini. Oke? Oke, supaya nggak lama-lama, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Let's go! Nah, di video part ketiga ini untuk sifat koligatif, gue bakal bahas sifat koligatif yang terakhir, yaitu tekanan osmosis larutan. Nah, di sini kan kalian pasti pernah dengar ya, ada osmosis sama difusi. Bedanya adalah kalau difusi itu yang pindah zat terlarutnya. Jadi perpindahan zat terlarut, perpindahan zat terlarut dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah. Nah, konsentrasi itu kan berarti banyaknya zat terlarut dalam satuan volume gitu ya. Intinya setiap perpindahan itu dari yang banyak ke yang sedikit. Nah, kalau difusi kan yang pindah itu kan terlarutnya. Berarti dari yang terlarutnya banyak ke yang terlarutnya sedikit. Oke, kalau osmosis itu yang pindah adalah pelarutnya. Jadi perpindahan zat pelarut dari, nah tadi kuncinya perpindahan itu selalu dari yang banyak ke yang sedikit. Kalau pelarutnya banyak, berarti konsentrasinya itu rendah. Konsentrasinya rendah atau encer. Kalau encer kan berarti airnya banyak ya. Ke konsentrasi tinggi, berarti pekat. Nah, gitu ya. Jadi konsepnya perpindahan itu dari yang jumlahnya banyak ke yang jumlahnya sedikit. Nah, kita lihat dulu nih, kalau difusi itu yang pindah adalah zat terlarutnya. Kalau osmosis yang pindah itu pelarutnya, gitu ya. Oke, berarti di sini kalau difusi konsentrasi tinggi itu pekat, atau nama lainnya hipertonis atau hipertonik ke yang encer, atau nama lainnya hipotonik. Nah, ini sebaliknya ya, berarti dari hipo ke hiper gitu. Jadi saran gue jangan dihafal ya, karena kalau dihafal bisa kebalik-balik nih, hipo ke hiper atau hiper ke hipo. Nah, daripada kalian ngafal dan berpotensi kebalik, mendingan dipahami aja konsepnya, kayak yang tadi gue bilang di awal ya. Nah, untuk osmosis ini ada tambahannya guys. Jadi perpindahan zat pelarut ini melalui membran. Dia harus melalui suatu membran. Oke, contoh difusi. Nah, gue contohin difusi ya. Kalian bayangin di sini ada air putih ya, air bening. Terus kalian tetesin tinta. Nah, ini misalkan tetesan tintanya masuk ke air. Terus jangan kalian aduk nih, kalian amatin aja. Nanti lama-lama kan kayak tintanya itu nyebar ya, tintanya nyebar. Nah, warna hitamnya tuh nanti lama-lama nyebar ke sekeliling sini gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan peristiwa difusi. Kira-kira kayak gitu gambarannya. Di sini tanpa membran ya. Di sini tanpa membran.
Jadi ini adalah tetesan tinta. Nah, tetesan tinta yang sifatnya berarti apa? Hipertonik. Jadi kandungan tintanya tuh tinggi di sini. Nah, di sekelilingnya ini air murni yang kita sebut sebagai hipotonik. Nah, jadi si tintanya atau zat terlarutnya pindah dari yang hiper ke area yang hipo. Nah, ini adalah contoh dari difusi. Gitu. Kalau contoh yang osmosis itu seperti ini, guys. Nah, kalau di osmosis tuh biasanya banyak dipakai di percobaan biologi biasanya. Misalnya kalian punya sel darah merah. Ini ceritanya sel darah ya. Bentuknya bulat. Terus habis itu sel darah ini kalian taruh di air. Ini air. Terus yang ini adalah sel darah merah. Nah, setelah diamati beberapa saat, nanti selnya itu lama-lama membesar. Nah, lama-lama selnya membesar. Kenapa dia bisa membesar? Soalnya ada air yang masuk ke dalam sini. Nah, airnya masuk. Melalui membran nggak? Iya, melalui membran. Karena sel ini kan pasti punya membran ya. Nah, jadi airnya masuk ke dalam sel melalui membran. Nah, ini yang disebut dengan peristiwa osmosis. Jadi kalau selnya lama-lama makin gendut, berarti air ini sifatnya hipotonik. Kemudian si selnya ini bersifat hiper. Nah, sehingga menyebabkan perpindahan pelarut atau air dari hipo ke hiper, masuk dia, gitu. Tapi sini jelas ya, perbedaan antara osmosis dan difusi. Nah, sekarang kita lanjut, bahas rumusnya guys. Tekanan osmosis itu kita simbolkan dengan P, oke? Tekanan osmosis itu simbolnya P. Nah, rumusnya P sama dengan M R T I, MRT. Nah, gitu ya guys. Dimana P-nya itu adalah tekanan osmosis. Satuannya harus ATM ya, ATM. M-nya itu molaritas larutan. Satuannya M. R-nya ini konstanta ya, nilainya 0,082. Nah, kalian perhatiin juga satuan dari R-nya. Satuan dari R di sini adalah liter ATM per mol Kelvin. Nah, ini yang menyebabkan nilai tekanan osmosis satuannya wajib dalam bentuk ATM. Biasanya kalau di soal-soal kita dijebak di sini nih guys. Biasanya di soal itu dia ada kemungkinan ngasihnya itu dalam bentuk cm Hg. Jadi harus kita ubah dulu dengan cara gini guys. 1 ATM itu sama dengan 76 cm Hg atau 760 mm Hg. Nah, nanti tinggal kalian ubah aja ya. Misalnya belum ATM, harus diubah dulu jadi ATM. Oke, kemudian T-nya adalah temperatur. Temperatur satuannya wajib dalam Kelvin. Nah, ngubah Celcius ke Kelvin bisa kan ya? Kelvin itu sama dengan derajat Celcius ditambah 273. Nah, I-nya adalah faktor Van Hoff. Kayak biasa ya, kayak yang kemarin. Faktor Van Hoff. Nah, untuk tekanan osmotik cuma ini aja sih guys. Jadi ada biasanya di soal-soal UTBK atau di soal-soal ujian perguruan tinggi negeri itu ada pertanyaan tentang ini. Bagaimanakah kondisi dari suatu benda yang dicelupkan ke dalam suatu larutan? Apakah dia makin besar bendanya atau makin kecil? Nah, ini nanti ada kemungkinan juga ini kan bendanya adalah sel darah merah ya. Bisa juga nanti
sel darah merahnya ini jadi mengecil gitu. Contoh gini guys, misalnya kita punya larutan NaCl 2M 2 molar misalkan ya. Ini isinya larutan NaCl 2M misalkan. Nah, di sini ada sel darah merah. Kemudian kalau kita diamkan beberapa saat, nanti dia akan berubah menjadi lebih kecil. Nah, kenapa dia bisa menjadi lebih kecil? Karena di sini air yang ada di dalam sel itu keluar, gitu ya. Air yang ada di dalam sel itu keluar. Nah, hal ini terjadi karena si larutannya itu bersifat hipertonik terhadap selnya. Jadi selnya itu hipo, larutannya itu hiper. Gitu guys. Makanya airnya keluar dan menyebabkan selnya mengecil. Ini juga disebut sebagai peristiwa osmosis. Karena yang pindah adalah air gitu. Yang pindah adalah pelarut dari hipo ke hiper. Oke, sama kayak ini ya. Cuma kalau ini selnya hiper, airnya hipo gitu. Oke, sampai sini paham ya. Nah, itu tadi adalah rumus-rumus untuk sifat koligatif larutan. Nah, sekarang gua mau bahas gimana sih penerapan dari sifat koligatif larutan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, penerapan sifat koligatif larutan. Yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap. Nah, ini biasanya dipakai di proses pemisahan suatu liquid atau zat cair. Contohnya itu kalian pernah dengar istilah destilasi bertingkat ya? Destilasi atau distilasi bertingkat. Nah, ini biasanya dipakai untuk memisahkan fraksi-fraksi dari minyak bumi gitu. Terus yang kedua, tekanan uap ini juga dipakai di pemanfaatan dari kolam apung. Nah, kolam apung ini kan kenapa sih kita bisa mengapung di kolam apung? Karena kolam apung itu mengandung garam yang sangat tinggi. Nah, kadar garam yang tinggi ini menyebabkan si airnya itu sulit untuk menguap, sehingga menyebabkan kalau kita berada di kolam apung itu akan terapung. Oke, kemudian yang kedua adalah penurunan titik beku larutan. Nah, di sini aplikasinya lumayan banyak, guys. Yang pertama, penurunan titik beku larutan itu diaplikasikan di penambahan cairan anti beku pada cairan radiator. Nah, biasanya ini dipakai di negara-negara yang bersalju, guys. Kenapa kok air radiator itu harus ditambahin cairan anti beku? Karena air radiator itu dia tugasnya untuk mendinginkan mesin. Nah, si air radiator ini dia akan mengalir ke sela-sela yang ada di luar mesin gitu ya, untuk mendinginkan si mesin itu. Sekarang kalian bayangin nih, misalnya si air radiator itu beku, sehingga dia stuck, nggak bisa mengaliri di sekitaran mesin. Nah, akibatnya adalah mesinnya itu akan menjadi overheat atau menjadi panas. Nah, kalau mesinnya panas, biasanya bisa terjadi problem. Oleh karena itu, untuk mencegah si air radiatornya itu tadi stuck atau beku, akhirnya kita harus menambahkan suatu cairan anti beku untuk menurunkan titik beku si air radiatornya. Nah, kalau kalian masih bingung, kita lihat ke diagram fase dari air yang waktu itu, guys. Nah, kita balik lagi pakai diagram ini, guys. Ini gue pindahin dulu ke samping ya. Nah, coba kita perhatikan garis yang ini ya, yang warna merah. Ini gue kasih warna merah. Nah, yang warna merah ini adalah garisnya untuk air radiator murni yang belum ditambah dengan cairan anti beku ya. Misalnya ini kita misalin aja nih, guys. Kayak kita anggap aja air radiator itu adalah air murni misalkan. Berarti bisa kita anggap titik bekunya itu 0 derajat Celcius. Terus kalau negara bersalju pada saat musim salju,
musim dingin, kira-kira suhunya kan pasti di bawah 0 ya. Misalnya suhunya minus 3 derajat. Taruhlah area 3 derajat itu di sini guys. Nah, atau gue bikin di sini deh ya biar kelihatan ya. Nah, ini misalnya minus 3 derajat misalnya. Berarti kalau misalkan air murni yang memiliki titik beku 0 derajat ditaruh di dalam udara yang suhu udaranya minus 3, kira-kira airnya itu akan berwujud apa guys? Atau H2O-nya itu airnya akan berwujud padat ya. Nah, dia akan berwujud padat. Karena di titik minus 3 derajat ini dia berada di bawah titik beku air. Gitu guys. Nah, gimana caranya supaya si air ini tetap berwujud cair pada suhu minus 3 derajat? Berarti kita harus mencampurkan air ini dengan sesuatu zat yang larut di dalam air dan sulit menguap, menggunakan sifat koligatif penurunan titik beku. Misalnya kita campur, biasanya cairan anti beku yang dipakai ini adalah etilen glikol. Nah, dia rumus kimianya kayak gini guys. CH2OH CH2OH. Nah, kita campurkan etilen glikol ke dalam cairan radiatornya. Nah, misalnya setelah dicampur dengan etilen glikol, grafiknya ini atau diagram fasanya berubah jadi kayak gini guys, yang warna hijau. Misalnya. Ini contoh. Misalnya berubah jadi kayak gini guys. Nah, berarti titik bekunya otomatis turun kan ya, jadi ke titik yang warna hijau ini. Kalau kita tarik ke bawah, nah ini adalah titik beku air radiator plus etilen glikol. Air radiator ditambah etilen glikol. Nah, kita misalkan aja suhunya itu atau titik bekunya menjadi minus 4 derajat Celcius. Oke, sekarang si cairan ini memiliki titik beku minus 4 derajat Celcius. Berarti, kalau si cairan yang punya titik beku minus 4, kita taruh di udara dengan suhu minus 3 derajat, kira-kira cairannya akan berbentuk apa guys? Ya benar, pasti dia bentuknya masih berbentuk cair. Karena suhu udaranya di atas titik beku larutannya ini. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Untuk semua aplikasi penurunan titik beku larutan, konsepnya kayak gini guys. Gitu. Nah, yang kedua, penurunan titik beku larutan itu aplikasinya bisa juga dipakai untuk mencairkan atau membersihkan salju di jalanan. Nah, salah satu cara untuk membersihkan salju di jalan, biasanya itu ada petugas yang nyemprot pakai air. Nah, airnya itu bukan air murni guys biasanya. Itu air yang sudah dicampur dengan sesuatu, mungkin dicampur dengan garam. Nah, air yang dicampur garam itu menyebabkan titik bekunya turun. Nah, sehingga salju yang dicampur dengan garam tadi, dia akan mengalami penurunan titik beku. Akibatnya, saljunya akan mencair gitu. Nah, kemudian aplikasi yang berikutnya adalah kenaikan titik didih larutan. Nah, ini kira-kira aplikasinya sama guys kayak yang penurunan titik beku. Jadi, kenaikan titik didih itu kita bertujuan untuk membuat si zat cairnya itu susah menguap ketika dipanaskan. Biasanya aplikasinya untuk memasak. Jadi, ketika memasak itu dicampurkan garam yang akan mengakibatkan airnya itu susah untuk mendidih, sehingga ketika dimasak, kalau misalkan masak sayur ya, kuahnya itu nggak akan berkurang terlalu banyak gitu.
Karena ketika dipanaskan di suhu 100, airnya belum mendidih. Nah, contohnya kayak ini ya guys ya. Mirip seperti penurunan titik beku. Jadi kalau titik didih air kan 100 derajat. Nah, misalnya ditambah garam, titik didihnya menjadi misalkan ya, jadi 105 gitu. Nah, pas dipanasin itu mungkin suhu yang di atas kompor itu mungkin ya itu 102 gitu. Misalkan 102 tuh titiknya di sini. Nah, kalau airnya udah dicampur garam, otomatis dia nggak akan menguap di suhu 102 derajat. Gitu guys. Oke, sip. Lanjut, yang keempat itu adalah tekanan osmosis. Nah, ini tadi apa? Penambahan garam pada saat memasak yang ada kuah-kuahnya, yang ada air-airnya. Memasak yang menggunakan atau rebus-rebusan gitu ya. Menggunakan rebus. Nah, gitu deh. Terus yang keempat itu tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis ini juga cukup banyak aplikasinya. Yang pertama, penyerapan air dan unsur-unsur hara yang ada di tanah oleh tanaman. Nah, gimana tuh nulisnya? Penyerapan, gini aja ya. Penyerapan air oleh akar tanaman. Gitu. Terus yang kedua, pemanfaatan obat tetes mata. Obat tetes mata, intinya osmosis itu ada perpindahan pelarut ya. Oke, obat tetes mata itu kan mencegah mata kita kering. Jadi nanti air yang ada di obat tetes mata itu dia akan meresap ke dalam. Terus infus ya. Kayak infus itu termasuk osmosis ya. Nah, jadi nanti si cairan-cairan yang ada di dalam zat infusnya itu dia akan mengalami osmosis ke dalam sel-sel tubuh kita. Oke guys, kira-kira itu. Nah, dengan berakhirnya video part 3 ini, berarti untuk materi sifat koligatif larutan sudah selesai. Nah, untuk di next videonya, gue mungkin akan bikin video pembahasan untuk materi kelas 11 atau kelas 10. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.